Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes pada malam hari ini. Mari kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu dari KPPK nomor 323. Ku mau jadi murid Yesus. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku mau jadi murid Yesus di dalam hatiku. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ku mau jadi murid Yesus di dalam hatiku. Ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Ku mau jadi murid Yesus di dalam hatiku. Ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Mari kita satukan hati kita masuk dalam doa. Bapak, terima kasih seminggu lewat seminggu Tuhan sudah memimpin kehidupan kami. Sampai hari ini kami boleh kembali bersekutu di dalam persekutuan doa ini Tuhan. Biarlah Engkau menyatukan hati kami, Engkau hadir melawat setiap kami lewat kebenaran firman-Mu, juga lewat doa-doa kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati waktu ini Tuhan, sekalipun kami berbeda tempat, tapi kami boleh disatukan hati kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, layakkan kami, supaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan di dalam persekutuan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan menyiapkan hati kita, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu dari RW 1 nomor 177. Jiwaku terbuka. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan setiap perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan setiap perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur pada hari ini kita dapat kembali ke dalam persekutuan doa kita. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman, kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini Engkau telah menyertai kami, sehingga kami ya Tuhan sekarang dapat kembali juga ke dalam persekutuan doa kami. Kami berdoa biar kiranya sebelum firman diberitakan, Engkau yang tolong kami ya Tuhan. Biar kiranya kami dapat fokus, kami dapat menikmati berjumpaan pribadi dengan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga biar kiranya firman yang diberitakan dapat membuat kami semakin bertumbuh. Kau juga yang berkati hamba-Mu sehingga hamba dapat memberitakan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar dari bayi. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya-tanya begitu ya. Mengapa kita harus belajar dari seorang bayi? Biasanya justru bayi yang belajar dari orang-orang dewasa seperti kita.
Bayi belajar bagaimana berkata-kata. Ketika mereka sudah dalam usia 3-6 bulan mulai aktif begitu ya. Mereka mulai belajar untuk berbicara. Mereka belajar bagaimana berkata mama atau papa begitu dari orang-orang dewasa. Lalu kemudian menginjak usia yang sudah mulai naik begitu ya, mungkin sudah mulai usia setahun mereka sudah bisa berjalan gitu. Mereka belajar berjalan juga dari orang dewasa. Kita menuntun mereka gitu ya, ketika mereka berjalan pelan-pelan kita tuntun, kita pegang tangannya sehingga mereka bisa belajar berjalan begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi mengapa hari ini justru saya mengajak kita belajar dari bayi? Ini saudara ini ada apa begitu ya, mau ngajarin apa lagi begitu? Tenang Bapak Ibu Saudara. Saya mau mengajak kita untuk melihat gitu ya. Dalam Alkitab ternyata Allah juga pernah mengajar melalui bayi. Mari sebelum kita melihat lebih dalam, kita masuk ke dalam firman dalam Alkitab kita. Kita buka di 1 Petrus 2 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Sekali lagi 1 Petrus 2 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saya akan bacakan bagi kita semua. Perikopnya Yesus Kristus batu penjuru. Ayat pertama, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saya akan ulang ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ya, pada bagian ini Petrus bukan mengajar kita untuk jadi seperti bayi, artinya kita yang tidak bisa apa-apa lagi gitu. Kita yang kekanak-kanakan, kita yang jadi nggak bisa bicara, jadi nggak mengerti apa-apa. Bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi kita mau melihat bagaimana seorang bayi gitu ya. Bayi yang kecil ini adalah bayi yang perlu segala sesuatu yang baik supaya bisa bertumbuh. Kehidupan kita sebetulnya Bapak Ibu Saudara demikian adanya. Ketika bayi hendak makan, bayi harus makan sesuatu yang murni, yang bersih, begitu ya, supaya bisa bertumbuh. Dia tidak bisa makan makanan yang tidak bersih, makanan yang kotor begitu ya, makanan-makanan yang mungkin gak sehat begitu Bapak Ibu Saudara. Bayi tidak boleh makan-makan seperti itu. Kalau kita paksakan nanti bayinya bisa sakit. Nah bayi dalam usia yang begitu dini begitu ya, kalau dia sakit, dia sangat rentan Bapak Ibu Saudara. Sangat berbahaya karena daya tahan tubuh bayi belum sedemikian rupa kuat seperti kita. Sehingga kalau dibiarkan, bayi bisa sampai mati karena makanan yang tidak bersih yang kotor itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kita juga sama demikian. Kalau kita baca, kita diminta untuk jadi seperti bayi yang selalu menginginkan air susu yang murni, yang rohani itu. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Maksudnya adalah dalam hidup ini kita perlu mengejar hal-hal yang baik, hal-hal yang benar Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan kita perlu menerima makanan-makanan rohani yang baik. Sebetulnya ketika saya bicara makan rohani bukan berarti saya memisahkan begitu ya. Oh berarti ada yang rohani, ada yang jasmani, ada yang rohani, ada yang sekuler begitu. Bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi justru kita mau melihat lebih dalam bahwa di ayat yang pertama dikatakan, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Sebetulnya bagian ini hendak mengatakan, kalau kita sudah hidup dalam Tuhan, kita perlu menjauhi semua hal ini supaya kita dapat bertumbuh. Sama seperti bayi ya, perlu bertumbuh juga. Dia akan bertumbuh. Kalau kita mau bertumbuh, kita perlu menjauhi hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik, yang tidak sehat. Dalam konteks ini, kita bicara mengenai dosa, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita lahir baru, ketika kita diselamatkan, begitu ya. Kalau kita memang sudah benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, di ayat 3 begitu katanya, maka kita harusnya menjauhi hal-hal yang jahat. Bapak Ibu Saudara, kita perlu meninggalkan kehidupan lama kita. Kalau di kehidupan lama kita penuh dengan dosa, penuh dengan tipu muslihat, kedengkian, fitnah, begitu ya. Kita sangat senang melakukan dosa, maka kita perlu tinggalkan semuanya itu dalam hidup yang baru ini supaya kita dapat bertumbuh. Dan juga Bapak Ibu Saudara, bukan hanya kita artinya meninggalkan yang dulu, kita juga perlu menolak ketika ada makanan-makanan yang tidak sehat, ketika ada hal-hal yang tidak baik bagi kerohanian kita. Kita memang sudah diselamatkan Bapak Ibu Saudara, tapi kalau kita masih dengan sengaja bergumul dengan dosa, begitu ya, masuk ke dalam dosa, maka Bapak Ibu Saudara, kita pun akan menderita. Karena itu Bapak Ibu Saudara,
Petrus menasihatkan kita supaya kita jangan kembali masuk dalam dosa. Ketika ada tawaran untuk kita berdosa, ketika ada sesuatu yang tidak murni, Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang jahat, menggoda kita perlu menolaknya. Supaya kita bisa hidup dengan baik, kita bisa bertumbuh. Sama seperti bayi ini, Bapak Ibu Saudara. Dan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa yang pertama, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita memerlukan makanan yang baik, kita memerlukan hal-hal yang benar, hal-hal yang berasal dari Tuhan supaya kita dapat bertumbuh. Kita perlu begitu ya, baca Alkitab, kita perlu merenungkan kepada firman Tuhan, mendengar khotbah. Kita perlu membangun kehidupan pribadi kita dengan baik. Kita perlu terkoneksi dengan Tuhan supaya kita dapat bertumbuh. Tapi juga di sisi lain Bapak Ibu Saudara, kita perlu meninggalkan kehidupan kita yang lama. Kita perlu juga untuk menolak segala godaan-godaan untuk berdosa begitu. Nah, biar kiranya Bapak Ibu Saudara ketika kita belajar dua hal ini ya, kita bukan hanya paham, kita bukan hanya oh iya begitu, tapi kita juga mau melakukan dalam dunia kerja kita, dalam mungkin keluarga kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita perlu mengingat hal ini. Sehingga ketika kita mengambil keputusan, kita juga mempertimbangkan apakah keputusan itu sesuatu makanan yang murni ya, air susu yang murni itu, yang rohani yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, atau ketika kita mengambil keputusan itu, memilih suatu keputusan begitu ya, apakah itu justru suatu yang jahat, suatu yang penuh kemunafikan, kedengkian, fitnah, itu adalah dosa yang nantinya akan menghambat pertumbuhan rohani kita. Baik Bapak Ibu, biar kiranya firman Tuhan ini bukan hanya sampai ke pendengaran kita, bukan hanya sampai ke perenungan kita, tapi dapat kita lakukan dalam kehidupan kita, dan juga ketika waktunya tiba kita bagikan pada sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami belajar bagaimana ya Tuhan, kami sama seperti bayi perlu makanan yang murni, makanan yang baik ya Tuhan, supaya kami dapat bertumbuh. Biar kiranya kami menyadari ini, kami mau membangun kehidupan kami ya Tuhan bersama dengan-Mu dengan lebih baik. Kami mau terkoneksi dengan-Mu, kami mau ya Tuhan, sehingga ketika kami dekat dengan-Mu, kami bertumbuh semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa biar kiranya Kau yang tolong kami untuk menjauhi segala dosa ya Tuhan, baik godaan untuk jatuh ke dalam dosa yang dulu pernah kami lakukan maupun ya Tuhan, ketika ada hal-hal yang menggoda kami sekarang ini untuk melakukan dosa, sesuatu yang salah dalam dunia kerja kami, dalam pertemanan kami, dalam keluarga kami, dimanapun kami tempatkan, ketika ada godaan seperti ini, bantu kami untuk menolak ya Tuhan semuanya itu. Dan Tuhan kami juga berdoa biar kiranya sebentar kami akan berdoa syafaat, Kau yang berkati setiap pokok doa ya Tuhan. Biar kiranya Kau yang mendengarkan setiap pokok doa yang kami doakan, Kau yang menjawab semuanya itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama. Sekarang waktunya kita untuk menyatukan hati kita, untuk kita masuk dalam doa syafaat. Pertama-tama mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan kepada setiap kita masing-masing sampai hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau selalu mendampingi hidup kami, Engkau selalu ada buat kami Tuhan, di dalam segala perkara, dalam segala pergumulan, suka, duka yang kami hadapi, kesulitan, ataupun juga hal-hal yang indah yang kami rasakan, kami alami semua Tuhan, Engkau ada bersama kami. Biarlah kami boleh selalu mengucap syukur kepadamu. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, layakkan kami ketika kami akan menaikkan pokok-pokok doa kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa bersama-sama untuk ibadah kita minggu ini, supaya Tuhan memberkati, Tuhan hadir, Tuhan melawat setiap kita, dan Tuhan memberkati setiap hamba-hambanya yang melayani, baik hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, setiap penata layan, semua boleh diurapi oleh Tuhan, dan sungguh ada kuasa yang dari surga yang boleh mengalir dan benar-benar boleh dirasakan oleh jemaat-jemaat. Mari kita berdoa untuk peralatan dipakai, keamanan, dan juga semua ibadah ini bisa berjalan dengan lancar. Kita doakan juga untuk persekutuan doa kita setiap Jumat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami berdoa menyerahkan untuk ibadah hari Minggu ini. Tuhan pimpin, Tuhan berkati, sehingga Engkau benar-benar melawat setiap kami Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh memberi yang terbaik untuk Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan,
juga setiap kami yang melayani, beri kami urapan dan kuasa-Mu Tuhan, sehingga pelayanan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat, dan sungguh-sungguh kuasa Tuhan boleh dicurahkan. Kami berdoa, kami menyerahkan untuk keamanan, Tuhan jaga, Tuhan lindungi keluar masuk kami, juga untuk peralatan dipakai, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan. Berkati jemaat-jemaat yang hadir, ya setiap kursi yang sudah ditata setiap minggu boleh penuh Tuhan, dengan jemaat-jemaat yang boleh Tuhan utus untuk datang. Tuhan juga kirimkan jiwa-jiwa baru, supaya semakin hari semakin banyak Tuhan orang-orang yang boleh dimenangkan bagi Tuhan, dan mereka boleh setia beribadah bersama-sama, bahkan melayani bersama-sama kami. Terima kasih, kami serahkan juga untuk persekutuan doa kami setiap Jumat. Tuhan juga berkati supaya setiap kami boleh menyediakan waktu untuk kami boleh bersekutu bersama-sama, meskipun kami tidak berada dalam satu tempat, tapi hati kami boleh disatukan Tuhan, dan kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, berkati persekutuan doa ini, biar semakin hari semakin banyak jemaat yang bisa ikut serta. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Dukung kami terus dalam doa, supaya kami boleh diberi kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Kami juga boleh diberi urapan dan kuasa yang daripada Tuhan. Pelayanan kami boleh menjadi berkat. Doakan juga anak-anak kami, biar Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan juga memberkati masa depan mereka. Tuhan menuntun, memimpin, dan Tuhan yang akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, henti-hentinya kami mohon dukung dalam doa dari jemaat-jemaat-Mu untuk kehidupan keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Berikan kami kekuatan, kesehatan, dan berikan kami urapan dan kuasa-Mu, sehingga pelayanan kami boleh berdampak, boleh menjadi berkat Tuhan. Kami rindu Engkau boleh ditinggikan, Engkau boleh dimuliakan Tuhan lewat kehidupan pelayanan kami. Kami juga serahkan anak-anak kami, Engkau berkati mereka dalam usaha pekerjaan mereka, dalam setiap kehidupan, pergumulan mereka hadapi, mereka boleh selalu mengikutsertakan Engkau Tuhan, dan Engkau pimpin, tuntun masa depan mereka masing-masing. Engkau memberi yang terbaik untuk mereka, dan Engkau akan memberkati kehidupan mereka ke depan Tuhan, sehingga mereka boleh hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih, Kau buat mereka berhasil, dan mereka boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Mari kita mendukung dalam doa untuk jemaat-jemaat kita. Mari kita terus doakan untuk orang-orang tua kita juga, biar mereka boleh tetap dijaga, dipelihara oleh Tuhan, diberi kekuatan, kesehatan untuk orang-orang tua, jemaat-jemaat kita yang sudah lanjut, biar Tuhan berkati mereka. Juga setiap jemaat-jemaat diberi kekuatan, kesehatan, diberkati usaha pekerjaannya, dan juga setiap pergumulan mereka boleh selalu mengikutsertakan Tuhan di dalamnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami juga terus mendoakan untuk jemaat-jemaat kami, khususnya mereka yang sudah usia lanjut Tuhan. Kami berdoa Tuhan terus memberikan kekuatan, penghiburan kepada mereka. Tuhan memberkati kehidupan rohani mereka, biar mereka boleh menjadi berkat Tuhan di masa tua mereka. Mungkin mereka tidak bisa banyak berbuat sesuatu, tapi mereka bisa menjadi pendoa-pendoa syafaat. Kami berdoa, kami juga menyerahkan Tuhan Yesus untuk jemaat-jemaat-Mu di dalam kesehatannya. Tuhan juga jaga keluar masuk mereka, usaha pekerjaan mereka. Tuhan curahkan berkat-Mu, Tuhan berkati keluarga mereka masing-masing, pergumulan-pergumulan mereka hadapi. Mereka boleh selalu mengikutsertakan Engkau Tuhan. Jadikan mereka boleh menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun Tuhan tempatkan mereka, baik di tempat kerja, di keluarga, ataupun juga dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Terima kasih, kami serahkan jemaat-jemaat kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Mari kita tetap mendukung dalam doa untuk pemerintah kita, biar Tuhan yang terus memberikan mereka kekuatan, kesehatan, juga hikmat yang dari Tuhan di dalam memimpin negara ini, boleh menjadi negara yang maju, yang berkembang. Dan Tuhan juga terus menganugerahkan kepada mereka hati yang bijak di dalam menimbang segala perkara. Kita berdoa bersama-sama untuk pemerintah kita, juga tetap doakan untuk pemilu yang akan datang. Kita terus berdoa biar Tuhan berbelas kasihan memberi kita pemimpin yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapak, kami terus berdoa juga untuk pemerintah kami serahkan Tuhan, Pak Jokowi beserta dengan menteri-menteri yang ada. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, kerjasama yang baik, dan berikan mereka hikmat-Mu Tuhan, untuk mereka boleh memimpin negara ini, boleh menjadi negara yang maju, yang berkembang, negara yang sungguh-sungguh bisa menyejahterakan rakyatnya, dan Tuhan memberkati apa yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka bisa kerjakan dengan baik sampai mereka menyelesaikan tugas jabatan mereka. Kami juga serahkan Tuhan, berikan mereka hati yang bijak di dalam menimbang segala perkara yang ada di negeri ini, supaya keputusan-keputusan diambil boleh berdasarkan hati yang takut akan Tuhan dan dengan penuh kebijaksanaan. Kami juga serahkan untuk pemilu yang akan datang, kiranya Tuhan juga terus menyiapkan kepada kami Tuhan pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami tidak tahu siapa orang yang tepat, tapi kami percaya Tuhan Kau campur tangan, dan setiap kami sudah terus berdoa untuk hal ini. Kami percaya Tuhan Engkau akan menyediakan bagi kami pemimpin yang sungguh-sungguh mencintai rakyatnya dan punya hati yang takut akan Engkau. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa, amin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk keluarga-keluarga hamba Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka, kehidupan rohani mereka, dan juga segala yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan, dan Tuhan juga memberkati pelayanan mereka masing-masing. Biarlah keluarga-keluarga ini bisa mendukung satu dengan yang lain, sehingga keluarga-keluarga hamba Tuhan ini boleh menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk keluarga-keluarga hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Kita mendukung dalam doa supaya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, juga Tuhan memberkati kehidupan rohani dan pelayanan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, saat ini kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami tahu mereka sangat membutuhkan dukungan doa. Tuhan, kiranya Engkau memakai mereka dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Mereka boleh menjadi berkat Tuhan. Mereka boleh diberi urapan dan kuasa yang dari Tuhan. Dan keluarga-keluarga mereka juga boleh Tuhan pelihara. Segala yang dibutuhkan Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan. Dan Tuhan juga tolong supaya keluarga-keluarga ini boleh menjadi keluarga yang bisa saling mendukung, saling mensupport satu dengan yang lain Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat, kehidupan rohani mereka juga boleh menjadi teladan, dan mereka benar-benar bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa, kami tahu Tuhan banyak tantangan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan ini, tapi biarlah Tuhan yang menolong mereka di dalam menyelesaikan setiap hal yang mereka hadapi, setiap tantangan, rintangan, mereka boleh terus maju, terus bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan keluarga-keluarga hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah mereka boleh memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita mendukung dalam doa juga untuk kebutuhan gereja kita. Biar Tuhan terus memimpin, memberkati segala yang kita butuhkan setiap bulan. Tuhan sediakan lewat jemaat-jemaat maupun juga lewat orang-orang yang mengasihi Tuhan yang boleh terbeban untuk memberkati gereja kita. Kita juga tetap doakan untuk Renaldo yang praktek selama beberapa bulan di gereja kita. Biar Tuhan juga memakai dia, memberkati dia, dan dia boleh menjadi berkat, dan kita pun boleh menjadi berkat bagi dia. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mau berdoa menyerahkan untuk kebutuhan-kebutuhan gereja kami. Kami serahkan Tuhan, kehidupan kami bergereja, Tuhan cukupkan segala kebutuhan kami setiap bulan. Biar Tuhan terus mencukupkan, bahkan melimpahkan berkat-Mu Tuhan, baik lewat jemaat-jemaat-Mu maupun juga lewat jemaat-jemaat di luar sana yang boleh dipakai Tuhan, yang mengasihi Tuhan dan boleh memberkati gereja-Mu di sini. Kiranya Tuhan juga mencurahkan berkat-Mu untuk mereka Tuhan. Kami juga serahkan untuk Saudara Renaldo yang Tuhan tempatkan bersama-sama kami di gereja-Mu beberapa bulan ini. Biar dia boleh menjadi berkat dan kami pun boleh menjadi berkat buat dia Tuhan. Kami serahkan, biarlah Tuhan terus pakai dia, Tuhan lengkapi dia, dan biarlah dengan pelayanan di sini Tuhan boleh semakin ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa, amin.
kita akan mengakhiri persekutuan doa kita. Mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan doa pada malam hari ini. Kami mau memberikan persembahan kami, biar Tuhan memberkati apa yang sudah kami persiapkan ini boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, tangan-tangan yang mengelola juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berjumpa kembali untuk Jumat yang akan datang. Biar Tuhan memberkati setiap kita masing-masing.